Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul The Caser tahun 2008 akan menceritakan tentang seorang mantan detektif korup yang beralih profesi jadi mucikari, harus berkejaran dengan waktu dalam mencari pekerjaannya yang diculik oleh psikopat. Seperti apa keseruannya? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Jong Ho, merupakan mantan detektif kepolisian yang kini menjadi mucikari atau germo atau gigolo, atau kalau di kita mah calo KTP. Di mana akhir-akhir ini, bisnis Jong Ho kebetulan sedang tidak stabil karena beberapa wanitanya telah hilang tanpa kabar. 텔레비 꺼 씨발로. 어디 씨발로 형님 전화하는데 개새끼가. 아유 저 씨발. Tak lama, Jong Ho dihubungi oleh seorang pelanggan dan langsung mengirimkan satu wanita untuk melayani pelanggan tersebut. Namun sesampainya di hotel, si wanita yang menyadari ada pria lain di dalam kamarnya pun memutuskan untuk pergi saat itu juga. 뭐? 미친 새끼도. Dan ya, keributan pun terjadi karena si pelanggan tak terima mendapat umpatan dari si wanita. Mengetahui hal itu, Jong Ho segera datang ke hotel tersebut untuk memberinya pelajaran. 앉아. Setelah mendapat uang ganti rugi, Jong Ho langsung menemui si wanita untuk mengantarkannya pulang. Dalam perjalanan, si wanita yang tahu jika mobil ini sebenarnya adalah milik pekerja yang hilang pun mempertanyakan tentang apakah si pekerja sudah ditemukan atau belum. 걔들 도망간 거 아니라니까? 아야 미친년아 누가 돈을 뜯는데? Di sana Jong Ho menjelaskan jika dirinya tak sengaja menemukan mobil tersebut di wilayah Mangwon dan curiga jika si pekerja sengaja meninggalkan mobilnya di sana untuk menghilangkan jejak dan kabur dari pekerjaan ini. 야 어딜래? 야! 야! 하나 전년 저 성질 저거. 아이씨. Tak lama setelah si wanita pergi, Jong Ho mendapat laporan dari anak buahnya bahwa salah seorang pekerja menolak pelanggan dengan alasan sakit. Tak ingin mengecewakan pelanggannya, Jong Ho langsung menghubungi si pekerja tersebut dan memintanya agar pergi bekerja meski sedang sakit sekalipun. 어디가 안 좋은데? 감기 같아요. 열도 나고. 오빠 오늘 하루만 쉴게요. 감기. 한여름에 감기 걸렸다고? 좋은 말 할 때 일 나가라. 욕 쳐도먹고 질질 짜지 말고. 어? Alhasil si pekerja yang bernama Mi Jin itu pun mau tidak mau harus pergi. Tepat setelah panggilan telepon ditutup, Jong Ho yang tak sengaja menjatuhkan ponsel miliknya malah menemukan ponsel lain yang ternyata milik si pekerja yang dinyatakan hilang. 나가야 돼? 얼른 갔다 올게. Sementara Mi Jin menunggu si pelanggan datang ke lokasi pertemuan, Jong Ho sendiri mulai mengecek ponsel milik si wanita yang hilang tersebut. Menyadari nomor telepon pelanggan terakhir si wanita sama dengan pria yang telah memesan jasa Mi Jin sekarang, Jong Ho pun segera menghubungi Mi Jin dan memintanya agar memberitahukan alamat si pelanggan jika nanti sudah sampai di rumahnya. 손님하고 같이 있냐고. 모텔이야 집이야. 그 새끼 집에 가는 길이야? 네 차로? 오케이 잘 들어. Mendengar Mi Jin pergi ke wilayah Mangwon, kecurigaan Jong Ho semakin kuat karena mobil milik si wanita yang hilang juga ditemukan di sana. Sehingga menyadari Mi Jin dalam bahaya, Jong Ho memutuskan pergi menyusul sekalian menangkap si pelanggan yang diduga telah menculik si wanita yang hilang. 장사 말아먹을 일 있냐? 사무실 잘 봐. 예. Karena belum tahu pasti apakah si penculik hanya sendirian atau berkelompok, Jong Ho menghubungi rekannya di kepolisian Seoul bernama Gilwo untuk meminta bantuannya dalam menangani kasus ini. Namun karena Gilwo sedang sibuk mengawasi Bapak Wali Kota, ia pun langsung mengakhiri panggilan tersebut. 아이씨. Di waktu yang sama di tempat lain, Mi Jin sudah sampai di depan rumah si pelanggan bernama Min dan langsung izin ke kamar mandi. Sesuai permintaan dari Jong Ho sebelumnya, ia langsung mengirim pesan pada Jong Ho untuk memberitahu alamat keberadaannya.
Dan ya, Mijin pun dibuat panik setelah menyadari ponselnya tidak menangkap sinyal. Dan karena tidak ada celah untuk bisa kabur, Mijin langsung meminta izin keluar sebentar pada Min dengan alasan ada barang yang ketinggalan. Tetapi beginilah kondisi Mijin sekarang, terbaring di kamar mandi dalam keadaan kedua tangan dan kaki diikat. Melihat Min membawa kantong berisi prakakas seperti palu, gergaji, dan lain sebagainya, ia pun jelas semakin dibuat ketakutan karena baru menyadari jika pelanggannya kali ini merupakan seorang psikopat. Saat akan menghabisi Mijin menggunakan palu dan pahat itulah, Min dibuat jengkel karena Mijin terus menghindarinya. Sampai ketika Min tak sengaja melukai bagian tangannya sendiri, disitulah ia sangat dibuat murka sehingga entah Mijin masih hidup atau tidak, Min pun langsung pergi keluar untuk mengecek siapa orang yang datang berkunjung, yang ternyata mereka adalah sepasang lansia ingin menemui pemilik rumah tersebut. 어머, 쟤 풍산이잖아. 여보, 풍산이 맞지? 맞네. 너 왜 이렇게 말랐어? 그만 가자. Alhasil, diketahuilah jika rumah itu sebenarnya bukan milik Min melainkan punya seorang ahli pahat batu bernama Pak. Entah di mana beliau sekarang, Min yang khawatir pasangan itu akan melaporkan tentang hilangnya Pak pun langsung menghabisi mereka tepat setelah membiarkannya masuk. 야, 니네 왜 이렇게 사람을 괴롭혀? 어? Demi meminimalisir kecurigaan, Min buru-buru keluar dari rumah untuk memindahkan mobil si pasang lansia. Tanpa menyadari jika perkunciannya telah jatuh ke bawah jok, ia pun lanjut berkendara untuk mencari lahan parkir kosong, tetapi ya, Min tak sengaja menabrak mobil milik Jong-Hu yang sedang berkeliaran mencari keberadaan Mijin. Akibat dari kejadian itu, Jong-Hu yang menyadari bagian samping mobilnya penyok pun langsung menghampiri Min untuk meminta uang ganti rugi. 저 지금 바쁘니까 연락 좀 주세요. 보험 처리해드릴게. 아저씨, 저 괜찮아요. 예? Melihat ada bercak darah pada pakaian Min, Jong-Hu yang jadi curiga jika pria itu baru saja menghabisi seseorang pun langsung menghubungi nomor telepon si pelanggan demi memastikan kecurigaannya sehingga 야! 차 빼! 차 빼! 차 빼라고! ya, aksi kejar-kejaran pun terjadi di mana Jong-Hu sempat melihat Min membuang ponsel miliknya. Tanpa memperdulikan ponsel tersebut, Jong-Hu tetap fokus mengejar Min yang dianggap merupakan penculik. Sampai akhirnya puas menghajarnya hingga babak belur, Jong-Hu langsung mengambil dompet milik Min untuk mengecek kartu tanda pengenalnya dan menemukan alamat tempat tinggal Min yang ternyata berasal dari kota tetangga bernama Anyang Sipi. 너 지금 사는 데가 어디냐고? 어? 대답 안 해? 막아? 아주 이 씨발 새끼가 아주 달밤에 씨발로 너 때문에. Sekembalinya ke tempat semula, Jong-Hu yang berniat membawa Min ke kantor malah mendapat masalah karena parkir sembarangan. Saat kepolisian setempat datang dan bertanya dari dinas kepolisian mana Jong-Hu berasal, Jong-Hu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah karena memang sudah tidak memiliki lencana tanda anggota kepolisian. 390. 여기 망원판 있으면 하나. 주저 1점. 어디서 계신데요? Disinilah mereka sekarang ditahan di kantor kepolisian karena Jong-Hu diduga sebagai polisi gadungan. Sementara Jong-Hu berusaha menghubungi Gilwo untuk memintanya datang, Min sendiri diminta oleh polisi untuk mencatat identitas lengkapnya dan diinterogasi terkait apakah benar dia sering menculik para wanita. 아니에요. 아니긴 뭐가 아니야. 알았죠? 아니라니까요. 안 팔았어요. 죽였어요. 뭐?
Kesal karena terus diberi pertanyaan, Min pun akhirnya jujur jika ia tidak menculik wanita untuk dijual melainkan dihabisi. Hingga tak lama, Gilwo bersama rekan sesama polisinya datang bermaksud untuk mengambil alih kasus tersebut. 마포 사건 자료 때문에 오셨구나. 아니요. 저 친구 때문에 왔어요. 에? 저 친구 데려가려고요. Karena polisi di sana menolak memberikan kasusnya, Bapak Komandan dari kantor CO pun harus turun tangan untuk membawa Min pergi. Bukan itu saja, Bapak Komandan juga meminta Gilwo agar membawa serta Jonghu ke kantor karena telah memukul Min hingga babak belur. 예. 지금 상황 알지? 예. 아, 저 새끼. 야! 야! 사무실 와. 왜? 꼭 와야 돼. 알았어. Selesai mengecek mobil dan menemukan perkuncian milik Min, Jonghu mendapat informasi dari Gilwo yang memberitahunya tentang pengakuan sementara dari Min bahwa Mijin besar kemungkinan masih hidup. Namun mendengar Mijin berada di Anyang City, Jonghu jelas tidak percaya karena lokasi penangkapan Min saja berada di wilayah Mangwon. Sebelum pergi ke kantor kepolisian Seoul, Jonghu pun memberikan perkuncian kepada si anak buah bernama, kita panggil saja Samsul, untuk mengecek satu persatu rumah di wilayah Mangwon. Bukan tanpa alasan, ia yakin jika Mijin ada di salah satu rumah tersebut dan tugas Samsul adalah mencari rumah yang memiliki basement. 예. 슈퍼 옆에 골목길 있지? 예. 거기서부터. 알았어요. 너 다 뒤져. 예. Di waktu yang sama di kantor kepolisian, Min terlihat mulai diinterogasi oleh Gilwo dan menceritakan tentang bagaimana cara dia menghabisi setiap korbannya. Saat Gilwo mempertanyakan lokasi para korban dikubur, Min malah mengalihkan pembicaraan dengan mengaku jika dirinya telah menghabisi sekitar 12 orang. 9이나 되는 사람을 집에다 묻었을 리는 없잖아. 아 이거 9 아닌데? 어? 아, 지금 생각해보니까 12이에요. 12. 이 새끼가 지금 장난하나? 이 형사. Karena bercak darah pada pakaian Min diduga bekas menghabisi Mijin, Gilwo meminta Jonghu agar mengantar ahli forensik ke rumah korban untuk mencari bahan seperti rambut untuk tes DNA. Setibanya di lokasi tujuan, Jonghu yang tidak tahu Mijin memiliki anak perempuan pun sekonyong-konyong menghancurkan pintu untuk mereka masuk ke dalam. 가만있어. 비켜. 저거 봐요, 저거. 아, 놀래라. 야, 임마. 그 안에 있으면 있다고 얘기를 해야지, 임마. Setelah ahli forensik berhasil menemukan selai rambut, Jonghu yang merasa bersalah karena telah menghancurkan pintu pun membawa si anak bernama, kita panggil saja Yuli, untuk sementara ikut bersamanya tanpa memberitahu tentang ibunya yang telah hilang. 근데 머리카락 가져가요. DNA 검사하려고 그러죠? 우리 엄마 일하는 거 아니죠? 무슨 일 있죠? Selesai mentraktirnya makan di restoran, Jonghu dan Yuli pun berangkat ke kantor Anyang City untuk menemui anggota keluarga Min. Orang pertama yang Jonghu temui adalah kakak perempuan Min untuk meminta uang ganti rugi atas perbuatan adiknya. 자, 정리를 합시다. 예? 내가 말씀을 드렸지만은 근데 내가 그 아가씨들한테 땡겨준 돈이 2천이 넘거든? 이거 어떻게 하면 좋겠어? Karena si kakak tidak tahu menahu tentang perbuatan Min, ia malah menceritakan tentang Min yang sekitar 3 tahun lalu ikut numpang tinggal di rumahnya. Pada suatu hari saat si kakak baru pulang kerja, ia menemukan anaknya bersimbah darah dan sejak itulah dia tidak pernah bertemu lagi dengan si adik. Melihat kondisi anak si kakak yang memprihatinkan, Jonghu pun mengurungkan niatnya dan memutuskan pergi ke tempat pijat untuk mencari tahu apakah pemilik tempat itu pernah kehilangan pegawainya. Berdasarkan laporan dari para pengunjung, salah seorang pegawai pernah melayani pelanggan yaitu si Min. Dan beberapa hari setelahnya hilang entah kemana. Karena si pemilik tempat pijat tidak tahu keberadaan si pegawai sekarang, Jonghu pun mau tidak mau harus mencarinya sendiri.
Mengetahui semua itu, Jong-Hu pun menemui pegawai yang masih aktif di tempat pijat dan mendapatkan informasi terkait keberadaan si pegawai sekarang. Sebertemunya Jong-Hu dengan si pegawai, ia akhirnya mengetahui tentang Min yang ternyata merupakan seorang impoten alias burungnya tidak bisa bangun. 알았어. 그 새끼 사고 쳤어요? 그 새끼 사람 죽였죠? 저기요 아저씨 저기요 Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Min dan beralih pada Bapak Komandan yang baru selesai menginterogasi Min karena minta kunjung buka mulut terkait di mana dia menguburkan para korbannya. Bapak Komandan ingin Jilwo mengerahkan seluruh anggota kepolisian untuk mencari barang bukti sebelum jaksa menutup kasus ini. 산. 그렇지. 근데 그 동네 산 많아? 네. 지금부터 거길 뒤져. 뒤져서 Sesuai perintah dari Bapak Komandan, Jilwo CS langsung melakukan pencarian di sekitaran gunung karena curiga para korban dikubur di sana. Namun karena hasilnya nihil, mereka memilih pulang meski dengan tangan kosong. 일어나 씹새끼야. 손님 왔어. Karena belum menemukan barang bukti, Bapak Komandan pun meminta bantuan seorang ahli di bidang perinterogasian untuk mencari tahu motif Min melakukan pembunuhan yang setelah diberi beberapa pertanyaan terkait masalah asmara Min, diketahuilah jika Min melakukan itu atas dasar frustasi karena ketidakmampuannya dalam menghidupkan burungnya yang tidak mau hidup. 지영민 씨가 성불구인가 해서요. 내가 성불군지 네가 어떻게 알아? 이거 봤어? 너 같은 새끼가 되게 그러니까. Kembali pada Jong-Hu, ia saat ini berada di Mangwon karena Samsu sudah menemukan rumah yang ada basementnya. Saat memeriksa basement tersebut, Jong-Hu sadar jika tempat itu bukan milik Min karena ponsel masih bisa menangkap sinyal. 네 형님. 아니에요? 미진이가 없잖아 새끼야. Saat akan pergi mencari rumah lain itulah, muncul pemilik basement yang langsung lari saat melihat keberadaan Jong-Hu sehingga ya, Samsul pun nyaris tewas jika Jong-Hu tidak segera menyelamatkannya. Setelah dihajar sampai babak belur, si pria pemilik basement itu pun menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu menau tentang di mana Mijin dan alasannya lari barusan adalah karena mengira Jong-Hu seorang rentenir. 그 새끼 친역 동기예요. 4달 전쯤에 찾아와가지고 갈 데가 없다길래 보름 같이 살았어요. Di sana si pria pun jujur jika dirinya memang kenal dengan Min, bahkan mereka pernah tinggal bareng di basement tersebut sekitar 4 bulan yang lalu. Ia tidak tahu kemana perginya orang itu, namun Min pernah mengunjunginya sekali, itu pun untuk mengambil tas berisi perkakas yang ketinggalan. 차고 있는데 들어와가지고 가방을 들고 나가더라고요. 무슨 가방? 커다란 검은색 가방이요. Di waktu yang sama di dalam mobil, Yuli melihat ada seorang wanita berpakaian persis seperti Mijin dan memutuskan pergi untuk memastikannya. Menyadari Yuli tidak ada di dalam mobil, Jong-Hun dan Samsul pun langsung berpencar untuk mencari keberadaannya. 어딨냐고? 너 절로 가 새끼야. Melihat Yuli tak sadarkan diri setelah tertabrak motor, Jong-Hu segera membawanya ke rumah sakit agar mendapat perawatan. Tak ingin Yuli kehilangan ibunya, Jong-Hu yang emosi pun langsung pergi ke kantor polisi dan menghajar Min untuk membuatnya buka suara tentang di mana keberadaan Mijin sebenarnya. Melihat kejadian itu, Gilwo kali ini memilih untuk membiarkan Jong-Hu karena dia sendiri sebenarnya sudah merasa jengkel terhadap si Min. Beberapa menit menunggu, Jong-Hu akhirnya keluar dari sana setelah mendapat jawaban atas pertanyaannya. 망원동 8931 1번죠. Berlokasi di sebuah tempat kerajinan pahat batu, seluruh anggota kepolisian pun dikerahkan untuk menggali area sekitar guna mencari tubuh para korban. Namun karena tempat itu cukup jauh dari lokasi penangkapan Min, Jong-Hu pun langsung menyadari jika Min telah memberikan alamat palsu. 지금 여기가 여기라고. 찾아놓은 데가 여기고. 뒤져봅시다. 지가 여기다 파묻었다는데 너 왜 그래? 누굴 파묻었다 그래 그 씨발 새끼가?
Meski Jong Ho sudah berusaha meyakinkan jika Min telah mempermainkan mereka, Jilwoo tidak percaya akan hal tersebut karena menganggap Min telah berkata yang sejujurnya. Sempat terjadi perdebatan, Jong Ho yang berniat pergi pun dihentikan oleh sebagian polisi yang berniat menangkapnya dengan dalih telah membuat laporan kejahatan palsu. Bukan tanpa alasan, seorang jaksa rupanya telah menemui Bapak Komandan dan meminta beliau untuk menutup kasus ini. Alasannya adalah karena tidak adanya bukti kuat mengenai kejahatan Min, sehingga kepolisian pun mau tidak mau harus membebaskannya. 그만하시고 지영민이 얼굴 저렇게 만든 인간 있죠? 그 인간 당장 이리 끌고 오세요. 내 책임지고 옷 벗길 테니까. Dalam perjalanan menuju kantor kepolisian itulah, Jong Ho yang tidak ingin berakhir seperti ini pun memancing kemarahan polisi yang sedang mengemudi dan 여서도 걔들 똘마니 짓 하냐? 씨발 근데 나만 잘렸어. 이런 이 개. Sementara Jong Ho berhasil lolos dan berencana mencari keberadaan Mi Jin. Mi Jin sendiri ternyata masih hidup dan berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya karena pintu depan terkunci. Mi Jin pun menghancurkan kaca jendela dan langsung pergi dari sana untuk meminta pertolongan. Melihat ada sebuah toko tidak jauh dari lokasi, Mi Jin pun pergi ke sana untuk meminjam ponsel. Namun saat berusaha menghubungi Jong Ho, naas teleponnya tidak diangkat karena Jong Ho sedang sibuk. Di waktu yang sama, Min yang sudah dibebaskan pun terlihat sedang dalam perjalanan menuju rumah dengan dibuntuti oleh salah seorang polisi. Karena kehabisan udud, Min mampir ke toko tempat biasa ia belanja, yaitu toko tempat Mi Jin berada sekarang. 미친놈. 이 동네 왜 이렇게 미친놈들이 많아? 왜 그래요? Karena si pemilik toko tidak tahu jika Mi Jin merupakan psikopat, ia pun sekonyong-konyong menceritakan tentang Mi Jin dan meminta bantuan Min agar berjaga sampai polisi tiba. Mengetahui Mi Jin berhasil kabur, Min pun meminjam palu pada si pemilik toko dan 여기 망치. ya, Min pun menghabisi si pemilik toko dan langsung menemui Mi Jin di dalam ruangan. Pada posisi ini Mi Jin memilih pasrah karena tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada akhirnya Mi Jin pun tewas di tangan Min dan langsung dibawa pergi dari sana. Tak lama setelah itu, Jong Ho yang baru tiba di sekitaran lokasi pun melihat ada pihak kepolisian berdatangan ke toko dan dibuat histeris setelah mengetahui jika di sana terdapat tubuh Mi Jin dalam keadaan tidak lengkap. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Jong Ho mendatangi TKP itulah, ia tak sengaja melihat ada sebuah gereja dan memutuskan ke sana untuk menemui seorang pastor. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, Jong Ho akhirnya mendapat titik terang karena bapak pastor ternyata kenal dengan sosok Min. Tapi terkait di mana Min tinggal, pastor menyarankan Jong Ho agar menemui ahli pahat batu yaitu Park. 그 사람이 저 십자가를 만들었더라고요. 박 집사님께 여쭤보시면 알지도 모르겠네요. Setibanya di rumah Park, Jong Ho sengaja tidak menekan bel karena curiga Min sudah menghabisi pemilik rumah tersebut. Sebertemunya mereka, Jong Ho yang tidak bisa lagi membendung amarahnya pun langsung membrutal menghajar Min saat itu juga dan saat akan menghabisi Min itulah, fokus Jong Ho pun teralihkan karena melihat kepala Mi Jin dalam akuarium. Memanfaatkan kesempatan itu, Min langsung bangkit untuk membalikan keadaan sehingga ya, situasi pun berbalik di mana kini Jong Ho lah yang harus dibuat kewalahan. Memanfaatkan palu yang ada di dekatnya, Jong Ho pun menghantam kepala Min dan berniat ingin menghabisinya, tetapi
Beruntung Gilwa bersama rekannya datang tepat waktu dan berhasil menghentikan Jonghua agar tidak melakukan pembunuhan. Sementara pihak kepolisian mengevakuasi jasad para korban yang dikubur di halaman depan rumah. Jonghua sendiri pergi ke rumah untuk menemani Yuli karena mulai hari ini ia akan menggantikan posisi Mi Jin dalam menjaga dan merawatnya. Tamat. Endingnya sangat membagongkan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.